tak ada rasa dengki, tak ada ngantuk, tak ada lapar, dan seterusnya. Keadaan yang dialami Adam ini keadaan yang dialami oleh makhluk yang ada di jannah, di surga. Jadi kesimpulannya, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ganbi Eden, di sebuah taman yang ada di Eden. Nanti dari Eden diusir ke Ars, ke bumi. Jadi dari taman Eden diusir kemudian ke bumi. Demikian. Silakan dilanjut dulu sementara saya ibadah sejenak Bang Handi dan teman-teman yang lain. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan juga interaktif kepada penonton ya, biar kita menghormati penonton baik di sini maupun ada di YouTube. Coba Anda terka saja, kalau Adam diciptakan di bumi dan di Irak, kira-kira kalau alamatnya di Irak, tulis di situ alamatnya di Irak, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa di Irak. Silakan Anda ngarang, terserah. Saya pengen tahu Irak itu di RT berapa, alamat lengkapnya. Adam diciptakan di Irak. Silakan ya. Semuanya menulis RT berapa, RW berapa, kecamatan apa, kabupaten apa. Kode pos boleh, silakan. Interaktif biar nggak ngantuk semua. Kembali ke host, lanjut. Ada hal yang harus ini Bang Jerry. Oke, mungkin Bang Jerry mau jawab ini, dia juga ahli nih. Paling arah dia. Silakan Jerry. Silakan Jerry. Taman Eden itu di surga apa di bumi? Silakan. Lanjut aja dulu. Di surga apa di bumi? Gua mau duduk manis dulu, lanjut aja dulu. Hei, mulai tergoncang dia dengan dia. Penonton pada pinter ya. Ada yang bilang RT 2, RT 6, tapi nggak ada kode posnya, kecamatan apa, kabupaten apa gitu loh. Ada yang bisa telepon Presiden Irak, minta tolong bantuan atau siapa kek, kedubes Irak, kita minta tolong alamatnya itu di mana itu Adam diciptakan di Irak. Anda bisa telepon. Oh di Jonggol lah, di RT apalah, waduh hebat banget nih netizen ini ngarang-ngarangnya nih. Kacau nih netizen nih kalau ngarang, pada pinter. Tapi karangan Anda itu membantu siapa tadi Anda yang itu? Halo, mengatakan di Irak. Ngomong apa kan gini? Nggak dulu. Ntar dulu Bang Jerry. Jadi jawaban penonton ini membantu tadi jawabannya Oten yang Gabrul tadi. Terima kasih penonton. Lanjut. Oke. Jadi begitu Jerry. Jadi tadi menurut teman kau itu Eden itu di bumi. Ternyata setelah dibuka di data bukan di bumi. Salah Tuhan lagi kau ini Jerry, aduh. Di Ranca Ekek, di luar nagrek. Gila. Ih penonton. Lu paling pintar dah. Gua demen sama lu pade. Si bingung belum batu. Si bingung. Di nagrek. Jangan-jangan di Mangkutana. Kalau po, jangan-jangan di Mangkutana. Bukan. Menurut orang Yahudi, Adam itu tercipta di Yerusalem. Yerusalem lagi. Yerusalem lagi nih. Yerusalem daerah mana itu? Lain lagi, satu di Irak, satu Yerusalem. Waduh. Ya itu menurut orang Yahudi, bro. Waduh, orang Yahudi siapa namanya? Siapa namanya Yahudi? Batula SE, Batulasa. Siapa itu orang Yahudi lagi tuh? Di Yerusalem lagi, ada aja nih hotel ini, macam-macam jawabannya. Di Masamba. Ya, itu Oh, kan enggak betul. Saya tidak punya pendapat. Kalau saya mah pendapatku Adam di ini Karebosi. Jerry ngomong gak jelas Jerry. Kamu ngomong gak jelas Jerry Di Irak, baru pindah ke Yerusalem. Iya, itu kan menurut orang Yahudi. Baru pindah ke Yerusalem. Tetapi kalau menurut di Alkitab, di wilayah, Di Bible di mana? Menurut Bible di mana, Jer? Kalau Taman Eden itu di surga. Ya, itu Kalau bisa. Taman Eden
di rumah sakit Dadi. Kasar ya gitu. Putri Jion dulu. Putri, diam dulu Jer. Putri, silakan. Menurut apakah Anda setuju dengan teman Anda ini? Satu bilang di Yerusalem, satu bilang di Irak. Di mana? Menurut Anda yang mana? Silakan. Aduh, itu aku gak pernah kesana, gak tahu alamatnya lagi. Nanti ditanya sama Bang Handi, mana alamatnya gitu. Sherlock, susah juga nanti. Kagak. Menurut Anda Adam itu diciptakan, Eden itu di bumi atau di surga? Itu aja, silakan. Kalau berdasar cerita ya, itu kan pembentukan bumi ini kan, pembentukan dunia lalu dibentuklah manusia. Jadi kalau berdasar cerita itu, sebetulnya Taman Eden itu bumi ini waktu waktu awal-awal, cuma pas dia dipindahkan karena dia berbuat dosa diturunkan ke bumi. Nah, nggak bisa ngegambarin Taman Eden itu seperti apa waktu itu, waktu bumi diciptakan mula-mula gitu. Enggak, bukan itu digambarkan. Adam diciptakan di Eden itu di bumi apa di surga gitu loh. Nah itu belum dapat bentuknya karena waktu itu kan permulaan penciptaan bumi dan langit kan, di situ juga udah Tapi ada. teman kamu tadi menjawab di Irak, katanya di Irak. Setuju nggak tuh Taman Eden di Irak? Di Sherlock ya. Iya kan dia. Gimana tuh ya gitu. Atau Bang Luga coba ditanya yang mungkin tahu ya kayak gitu-gitu. Kalau Napiri itu atau Masaha itu katanya lagi malah di Tibet malah. Mengira-ngira gitu ya. Mengira-ngira. Kalau Bang Juma tadi ngomong di Bolangi, Taman Eden, katanya di rumah sakit Dadi. Oh itu ada di mana-mana rumah sakit Eden. Buat yang sakit jiwa itu. Tuh di Siborong-borong lagi katanya, waduh, kampung aku dong. Yang Putri Rio daerah sana juga. Dari Siborong-borong, kampungnya, kampung kelahiran. Bang Hendy dari sana? Iyalah, itu kan orang Sulawesi. Sulawesi ada Siborong-borong. Borong-borong dari mana sih? Siborong-borong itu Sumatera Utara. Waduh, gua nggak ngerti dah tuh. Izin sedikit Bang Andi, saya mau nanya Bang Andi. Putri Sion kan sudah sering mengikuti diskusi ya, sudah lama lah, pemain lama. Walaupun kalau saya sih udah lama kejemur kan. Kenapa kamu masih meragukan tentang kebenaran Islam? Ini yang saya mau tanya sama kamu. Kan? Kebenaran Islam itu memang harus ada. Islam ini harus ada. Memang itu sudah kalau bisa diprediksi sudah ada tertulis gitu bahwa sesuatu setelah Yesus itu dan segala sesuatu yang sudah terjadi itu bakal ada yang begini ya gitu, bakal ada yang datang gitu kan. Bahkan tadi Bang Zuma bilang akan ada yang datang memakai namaku, tetapi kamu ketahuilah itu bukan aku gitu kan. Jadi cerita-cerita yang seperti itu memang sebelum itu terjadi dan ada terdengar pun itu sudah diberitahukan sama Tuhan Yesus gitu. Pemberitaan itu sudah ada. Nah, artinya pada saat ini betul-betul terjadi ya harus bisa jeli benarkah ini gitu kan. Karena yang diberitakan itu kan sebetulnya Tuhan Yesus itu memberitakan seperti apa dirinya, seperti apa yang dilihat dan didengar oleh para penulis yang menuliskan di Alkitab ini. Itu semuanya adalah perkataan Yesus gitu. Jadi Yesus berkata gini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak. Artinya apa yang dia ucapkan mengenai hal-hal tersebut pun akan adanya nama-namanya yang dipakai gitu kan pada akhir zaman. Nah, harus waspada dan kamu harus mengenal dia gitu. Dan bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali dengan sosok yang akan memakai namanya itu harus bisa dibedakan gitu. Nah, cara membedakannya itu susah-susah gampang karena nanti kedatangan dia itu waktu semua ini sudah hancur lebur, tidak ada satu batu pun yang tersusun, itulah kedatangan Yesus gitu. Nah, tapi sebelum kedatangan aku itu memang akan ada yang namanya
kehidupan yang penyiksaan yang luar biasa gitu. Dan itu adalah bentuknya kayak bentuk ujian iman ya. Nanti sosok ini akan datang dengan berbagai macam mukjizat. Dia menyerupai Yesus, dia juga menyebut dirinya Mesias gitu kan. Mukjizatnya luar biasa, dia membangkitkan orang juga, membangkitkan orang mati juga sampai ke situ gitu. Dan kemungkinan besar pun orang-orang pilihan pun pasti akan mengira dia adalah Yesus gitu. Dan mereka pun akan menjadi percaya kepada orang ini. Mungkin kalau di Islam ada yang disebut dengan Dajjal kah itu atau seperti apa. Nah, itu udah diceritakan terlebih dahulu oleh Yesus. Nah, tetapi pada orang itu katanya, janganlah kamu percaya karena dia bukan aku katanya gitu. Enggak, bukan itu yang saya tanya, Sion. Maksudnya kamu kan sudah sering ya mendengar ada dialog-dialog seperti ini kan. Artinya kalau kita memakai akal ya, tentunya kita kan berdasar melalui kitab suci dulu kan. Nah, saya ingin tanyakan, kenapa kamu masih meragukan tentang kebenaran Islam? Itu loh, silakan. Kebenaran tentang Islam sebetulnya nggak ada yang harus diraguin karena memang harus terjadi. Jadi apa yang sudah terlihat nyata sekarang itu, apa aja yang ada itu memang harus kita terima. Cuman balik lagi, Putri harus memahami kenapa sih ada beragam-ragam agama gitu kan, itu dan itu diperbolehkan, itu seizin Tuhan semuanya gitu. Nah, kenapa harus ragu dengan Islam tadi? Islam tidak. Salam. Nah, jadi tidak ada keraguan sama sekali, segala sesuatu yang sudah terjadi bahkan sampai akhir zaman itu sudah tidak bisa diragukan lagi karena memang sudah disampaikan pengabaran tentang apa yang akan terjadi di masa datang setelah Yesus itu tidak ada di dunia ini lagi, itu sudah disampaikan semua gitu. Nah, jadi kalau ada agama Islam bagaimana? Apakah harus pindah? Kalau untuk pindah agama, rasanya kalau memang agama itu tujuannya adalah untuk keselamatan, membuat kita hidup benar gitu kan, ya itu bisa sama gitu kan. Nah, tapi untuk kasih karunia Tuhan itu, penghapusan dosa kita itu, kalau kita sudah diberikan terus kita nggak mau nerima kan buat apa gitu kan. Ya mau dibilang contohnya nggak mau percaya sama Yesus gitu kan, bahwa dia itu menghapuskan dosa, yaitu nanti balik lagi ke diri masing-masing. Benarkah kita ini tidak perlu yang namanya penghapusan dosa, sementara teman-teman sudah percaya bahwa Yesus itu dia yang datang diutus dari Allah gitu. Kepada yang diutus ini pada nggak mau percaya, yaitu nanti kan di akhir zaman pun gitu. Nah, nanti kita tahu nih, kalau yang nggak mempercaya Yesus sudah menebus dosa kita ini, yang datang dari Allah, apa yang akan kita dapatkan? Nah, kalau kita percaya bahwa kita sudah ditebus gitu kan, dan dia adalah datangnya dari Allah gitu, apa yang kita dapatkan gitu? Ya, artinya setiap yang percaya dan yakin dosanya sudah ditebus itu ada. Baik, izin sedikit dulu teman-teman. Ditebus. Nah, ini saya menarik. Apa perbedaan ditebus dengan menghapus? Nah, ditebus itu sebetulnya artinya gini. Ditebus itu adalah menghapuskan. Nah, tetapi dihapuskan dosanya. Jadi ditebus itu karena dia menebus itu untuk kemuliaannya sendiri, Bang Palopo. Jadi kalau manusia ini dihapuskan dosanya sebetulnya itu untuk kemuliaan Tuhan gitu kan, bukan untuk semata-mata hanya untuk manusia saja gitu kan. Nah, kenapa dia sebutnya ditebus, menebus? Artinya kita ini yang tadinya harusnya udah berjalan itu jalan di dalam jurang maut gitu kan. Nah, dengan darah yang kudus, istilahnya gitu ya, dengan kurban ya kalau bisa kita bilang, dengan kurban darah yang kudus itu, nah kita sudah digantikan, itu namanya penebusan. Darah apa yang tulus itu? Kok ada darah yang tulus? Menarik ini Bang Handi, menarik. Nah, penebusan, ditebus. Ditebus itu berarti ada sesuatu yang kita serahkan untuk menyelesaikan masalah kita. Beda dengan menghapuskan, jadi tidak ada lagi embel-embel di situ. Ketika saya mengatakan, Putri Sion, utangmu sudah kuhapus, nggak ada, aman kan gitu. Nah, tetapi Putri Sion datang, saya ingin menebus utang saya. Contoh ini kan berarti ada sesuatu buat menebus. Nah, kalau di teman Kristen kan darah Yesus inilah untuk menebus dosa, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, kepada siapa darah Yesus diserahkan?
dia diserahkan sebetulnya gini, makanya kembali lagi untuk kemuliaannya sendiri. Artinya gini, darah yang kudus itulah yang menebus. Nah, untuk kepada siapanya jelas bukan kepada iblis, tetapi itu kayak apa ya, darah kudus itu kita yang seharusnya nggak layak gitu kan, seharusnya kita yang nggak layak itu digantikan dengan darah kudus itu gitu. Kita yang udah nggak layak ini digantikan dengan darah kudus. Jadi bukan perkataan ke siapa seperti kita menggadaikan motor gitu. Nah, darah yang kudus ini akhirnya melayakkan kita yang tadinya sudah harusnya jalannya di jurang maut nih. Nah, oleh karena darah kudus ini kita tuh kayak dihambat gitu. Kayak dihambat, jadi jalan kita tuh nggak ke maut lagi. Nah, kita tuh berbalik, dibalikkan lagi kepada dia supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini sudah dibersihkan. Nah, pada saat kita tahu sudah dibersihkan gitu kan. Nah, kita harus berjalan lagi ke arah yang benar. Makanya Yesus bilang, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Nah, pada waktu kita tahu kita sudah dihapuskan dosa kita, berbaliklah kita dan ikutilah dia gitu. Ikutlah aku, kata Yesus. Artinya, nggak ada tuh kalau misalkan orang berprasangka, enak dong kalau udah ditebus, dosanya bisa berbuat dosa. Salah gitu kan. Justru Yesus berkata, jangan lupa ikutlah aku, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, artinya kita kalau udah jangan Putri, berbuat dosa. memang Kristen itu ikut ajaran Yesus ya? Jelas harus. Coba satu contoh deh ajaran Yesus yang Anda ikuti, coba yang mana? Memberitakan kabar gembira itu. Satu, yang kedua? Satu. Yang kedua, sebentar ya. Soalnya Putri agak ini harus bilang apa lagi. Yang kedua apa ya? Yang kedua, ya berdoa Bapa kami itu juga ikut ajaran Kristus. Membaptis juga mengikuti ajaran Kristus. Oke. Yang kedua ya, Yesus itu kan menyembah kepada, atau dia berdoa kepada Bapa. Anda berdoa kepada siapa? Ya, kepada Bapa. Berarti Anda tidak berdoa kepada Yesus ya? Kan gini Bang Andi, sebetulnya Yesus yang datang itu dialah Bapak itu. Oh ya? Oh, Bapak yang datang. Betul. Surga kosong dong, surga kosong. Enggak kayak begitu Bang Andi. Jadi kalau Gimana? Bapak Ya. bela diri. Kalau Allah itu kan sebetulnya tak terbatas. Bapak aja, Bapak yang datang. Jadi Bapak turun ke bumi, meninggalkan surga, masuk ke rahim Maria, dilahirkan Maria gitu. Ya, jadi kalau Bapak itu kan maha kuasa ya Bang Andi ya. Jadi dia menghendaki nih. Enggak, ini dulu deh. Yang turun ke bumi ini Bapak atau Bapak menciptakan sesuatu turun ke bumi, atau Bapak sendiri yang turun ke bumi? Deh kalau kita berbicara roh Kak, gini Bang Andi. Jadi nggak bisa seperti itu kalau kita berbicara roh gitu kan. Allah itu kan tidak terbatas. Enggak, saya nggak nanya Artinya itu. pada saat nggak, itu memang Allah yang Ini memang loh, dia Allah Bapak itu. ini kan cuma satu. Bapak satu. Roh Bapak ada berapa? Roh Bapak ada berapa? Oh, itu kalau roh itu tak terhingga. Kita nggak bisa bilang Enggak, saya rohnya. tanya, Bapak ini ada berapa? Bapak ini ada berapa? 1 atau 9? Bapak, Ya, hanya Bapaknya satu. Yesus, satu ya. Oke. Nah, yang turun ke bumi yang satu ini, atau Bapak mengeluarkan sesuatu dari dirinya? Oh, rohnya ada di dalam Yesus ini. Oke, jadi berdiam di dalam jadi diri. waktu Yesus ada di bumi, surga kosong karena rohnya Bapak masuk di Yesus, begitu. Oh, enggak, kan rohnya bukan kayak jin gitu. Jin tuh kalau satu terus nemplok di mana terus dia. Oke, jadi rohnya Bapak ini, rohnya Bapak di surga memanjang ke Yesus, ke bumi. Bukan memanjang, kita kan nggak bisa, karena gini, kita tuh nggak pernah melihat roh itu seperti apa Bang Hendi. Jadi kalau Bang Hendi nanya Putri, spesifik, kan tolong pakai akal dikit lah. Kan rohnya Bapak satu nih. Oke. Jadi kalau rohnya Bapak satu ada juga di dalam diri Yesus, berarti Bapak menggandakan rohnya, betul? Oke. Tapi akal kita itu bukan seperti yang tak terlihat sama kita. Oh, berarti nggak bisa masuk akal, nggak bisa masuk akal itu ya? Kalau Allah itu memang tak terhampiri akal kita ya. Oke, Dia oke, seperti baik. itu nggak bisa Baik. kita gambarkan. Baik, ya Bapak di bumi, Bapak di surga, Yesus di bumi, gitu ya. Nah, menurut Anda yang mana yang Tuhan, Yesus atau Bapak?
Enggak, dia baik dia Yesus yang ada di bumi dan dia Bapa yang tak terlihat itu, dia tetap Bapa satu. Yang mana yang Bapak? Anaknya Maria atau Bapak yang di surga? Keduanya itu yang tak terlihat dan terlihat itu dua-duanya itu Bapa. Oh, berarti ada dua Bapak. Bukan, gini loh, bukan Ada dua Bapak. Bang Hendy tuh Gimana? gini kan nanyain Yesus Aduh, yang jadi terlihat. puyeng gue nih gara-gara lu nih Put. Jadi Yesus yang terlihat itu dialah wujud Bapa yang tidak terlihat itu. Nah, tetapi berbicara tentang roh Bapa itu tidak berarti dia kalau cuma satu yang ada di dalam tubuh Yesus itulah hanya satu itu. Nah, kalau berpikir seperti itu kita seperti oh itu mah cuman kalau jin seperti itu mungkin gitu. Enggak, jangan ke Allah, jin. Jadi yang Ya. mana nih? Kalau Allah Bapak, dengerin, Bapak di surga. Tapi ada juga Bapak di dalam diri Yesus di bumi, begitu ya? betul. Di Nah, dalam jadi- gini, Bang Hendy gini, di dalam diri Bang Hendy itu ada roh Allah. Di dalam diri siapa Bang Zuma itu juga ada roh Allah. Artinya roh dia itu melingkupi kita semua ini, Bang Hendy. Itu roh Tuhan, jadi itu roh Tuhannya banyak gitu ya? Roh Allah itu melingkupi semua, Bang Hendy. Itu yang Oke, Putri baik, bilang, baik. di segala tempat, segala waktu dia ada. Oke. Apa bedanya roh Bapak di surga dengan roh yang ada dalam diri Yesus? Beda atau sama? Oh, tetap dia roh Allah itu. Sama Tidak nilainya. Sama nilainya apa beda? Nggak ada bedanya. Karena Nggak ada dialah bedanya, itu yang baik. datang. Yang maha Apakah kudus. roh? Oke, Bedanya. apakah roh Bapak itu maha kuasa? Oh jelas, maha kuasa. Oke, maha kuasa. Apakah roh di dalam diri Yesus itu maha kuasa? Ya, jelas maha kuasa. Oke, baik. Tapi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu, padahal rohnya maha kuasa? Gimana kira-kira Iya. begitu? Waktu Yesus itu mau disalib dan segala macam itu sebetulnya jangankan dari perkataan itu, memang dia datang untuk menggenapi apa yang dikehendakinya. Saya nggak gitu. nanya Artinya itu dia loh menyatakan, Putri. Ini kan roh di dalam diri Yesus ini kan maha kuasa. betul. Gini, Nah, pakai kenapa Yesus mengingkari kemahakuasaan rohnya dengan mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa? Yang mana yang benar nih, Anda atau Yesus? Yesus lah. Jadi Yesus itu bukan mau mengingkari gitu, tetapi memang dia datang itu untuk sesuatu hal itu, seperti Bukan apa yang itu. sudah dia janjikan. Kan Yesus, roh di dalam Kayaknya Bang diri Hendy Yesus, benar. kan roh di dalam diri Yesus ini kan maha kuasa, Put. Kan gitu ya. Nah, kalau roh di dalam diri Yesus maha kuasa, kenapa Yesus tidak menunjukkan kemahakuasaannya? Ya, bahkan dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya gitu loh. Oke, kita cermati Bang Hendy ayat yang tadi Bang Hendy bacakan sekali lagi. Yohanes 5:30. Ya. Baca, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan penghakimanku adil, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Tidak dapat berbuat apa-apa dia. Kehendak Bapak. Nah, ini garis bawahi kehendak Bapak. Artinya kehendaknya sendiri yang menjadikan dia seperti itu, kan? Kehendak Bapa itu maha kuasa loh, kan Iya. Bapa ada dalam dirinya. Ini yang belum Bang Hendy pahami. Gini, Loh, Bang saya Hendy. nggak paham. Kehendakku ini ya, aku ya gini, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri melainkan kehendak dia. Nah, kehendak dia ini berbicara tentang kehendak Bapa. Ya kan? Apa sih yang dikehendaki Bapa dengan kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus ini? Bang Hendy udah pernah tahu nggak? Bukan itu yang saya maksud. Yesus ini beraktivitas di bumi itu tidak pernah menunjukkan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada adik-adiknya bahwa rohnya itu maha kuasa. Ibunya sendiri nggak tahu loh kalau anaknya maha kuasa. Kok Anda yang tahu? Ibunya yang rawat dia, ya nyusuin dia, yang nina boboin dia. Bang Kok Hendy, sebentar. Anda lebih pintar dari ibunya gitu loh. Ibunya namanya Maria. Ya kita nggak lebih pintar, kita Nah, cuma harus paham. ibunya nggak pernah mengklaim oh anaknya kayak gitu gitu loh. Anda yang belakangan datang kok lebih Anda tahu Anda lebih tahu Yesus daripada ibunya sendiri gitu loh. Heran saya oten-oten ini kok lebih pintar dia daripada Maria.
Maria yang setengah mati rawat anak-anaknya dia. Dia lebih pintar dari Yesus ataupun Bunda Maria, tetapi dari apa yang kita baca kita harus paham. Gimana nih, putus-putus nih. Tambah ini. Satu lagi nih ya. Satu lagi nih. Ini udah putus-putus, sorry. Satu lagi ya. Kalau Yesus itu maha kuasa, rohnya maha kuasa, gitu ya. Yesus tentu bisa menguasai alam semesta ini. Justru waktu Yesus hidup di dunia ini gitu, negaranya dikuasai oleh asing, dijajah dia. Yang menguasai negaranya waktu itu adalah Pilatus, tentara Romawi. Kalau dia maha kuasa pakai dong. Masa yang maha kuasa kalah? Bahkan dieksekusi di tiang salib. Nggak benar dong kalau gitu. Nggak logis gitu loh. Artinya apa? Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang maha kuasa itu Bapa. Karena kemahakuasaannya, Yesus diciptakan tanpa seorang Bapa. Mengandung Bunda Maria, lahirlah dia menjadi utusan Tuhan. Bukan Tuhan dia. Itu baru logis. Iya. Bang, akal seperti itu, Bang Hendy, akal seperti itu pun pernah disampaikan oleh Petrus kepada Yesus, katanya, udah seharusnya kan kamu nggak usah itu ya, nggak usah disalib, nggak usah mati, nggak usah sampai menanggung penderitaan. Tapi apa kata Yesus kepada Petrus waktu itu? Buka di Matius 16 ya, itu pas banget di Matius 16 ayat 23. Yesus berkata apa kepada Petrus yang berbicara seperti itu? Nyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya di Yohanes 5 ayat 30 tadi berbicara, bukan kehendakku tetapi kehendak dia. Artinya, kenapa dia tidak menunjukkan tidak menunjukkan kemuliaan dia, kekuasaan dia sampai dia harus menggenapi, dia harus mati dan bangkit kembali, itu harus digenapi dulu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kalau gitu. begitu saya tanya, waktu Yesus ketemu Petrus, Tuhannya Petrus siapa ya? Tuhannya Petrus ya Yesus. Makanya waktu itu pernah ada yang berkata, Oke, baik. Kalau Maria, ya udah cukup, udah dijawab. Tuhannya Petrus Yesus. Tuhannya Ya. Paulus waktu itu siapa? Tuhannya Paulus. Saulus, masih Saulus namanya. Tuhannya Saulus siapa waktu itu? Ya, Yesus. Yang Yesus bertemu dengan- juga. Baik. Tapi kenapa kalau Saulus ini Tuhannya adalah Yesus, bahkan Saulus ini membunuh pengikut Yesus? Kenapa? Membunuh loh. Pengikut Tuhan gimana itu? Ya, Apa dia nggak tahu? Betul. Saulus ini Jadi, kurang ajar ya. ya waktu itu dia nggak tahu, makanya. Iya. Kalau dia nggak Kurang ajar tahu, Saulus ini. Jadi, kalau dia nggak tahu, bentar dulu. Kalau Saulus nggak tahu, Anda yang tahu, berarti Saulus waktu itu salah Tuhan. Dia nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Iya betul. Waktu itu dia tidak mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, berarti Betul. Saulus itu salah Tuhan waktu itu. Dia tidak mengenal, dia belum mengenal. Iya, nggak kan berarti salah Tuhan dia, nggak bertuhan dia Saulus.